Hello, good morning, dear student. Welcome back to e-learning of English subject for 8th grade student. And today we are going to discuss about writing obligation sentence. First of all, how are you today? I hope you are happy, healthy, and in good condition, and also still do and follow the health protocol. Selamat pagi anak-anak. Jadi, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring bahasa Inggris untuk kelas 8 SMP N2 Susut. Dan materi yang kita bahas kali ini ialah writing obligation sentence atau menulis kalimat obligation, keharusan. Jadi, bagaimana kondisi anak-anak hari ini? Kabar anak baik-baik saja bukan? Miss harap anak-anak dalam kondisi yang sehat, kemudian bahagia tentunya, dan juga masih mematuhi protokol kesehatan. Okay, so now let's we move to our discussion. Jadi kita mulai pembahasan kita kali ini ya. As usual, before we move to the centers of this activity, let's take a look to our learning objective first. Jadi seperti biasa anak-anak, sebelum kita mulai ke inti dari pembelajaran kali ini, kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran atau learning objective dari kegiatan pembelajaran kita kali ini. So basically there are two learning objectives for our today's activity. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai melalui kegiatan PJJ kali ini. Ini ya, yang pertama, anak-anak mampu menulis teks obligation atau keharusan yang pendek dan sederhana. Itu yang pertama, dengan menggunakan struktur kalimat obligation yang tepat tentunya. Yang kedua di sini ialah anak-anak mampu mengungkapkan ya teks lisan maupun teks tulis yang anak-anak buat terkait dengan keharusan tersebut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Jadi nanti setelah anak-anak menulis kalimat obligation atau kalimat keharusan, anak-anak mampu menyampaikan atau mempresentasikan kalimat yang anak-anak tulis itu ya dalam bahasa Inggris menggunakan pengucapan dan juga intonasi yang tepat seperti itu. Okay, so next. Okay, so here I have some example for you about the obligation sentence. So please look at the examples carefully. Jadi anak-anak di sini ada beberapa contoh teks, bukan teks sih, kalimat obligation yang Miss buat untuk anak-anak. Tolong disimak dengan baik-baik. Okay? Okay, the first one, affirmative. I must go to school on time. Ya, kalau anak-anak lihat di sini, ya. I must go to school on time. I must go to school on time. Saya, must harus, go to, pergi ke gitu ya, school, sekolah, on time, tepat waktu. Jadi I must go to school on time artinya saya harus pergi ke sekolah tepat waktu. Okay, that's the first one. Next, the second one. Yang kedua di sini, Gio must wear school uniform. Okay, Gio must wear school uniform artinya Gio harus menggunakan seragam sekolah. Ya, jadi ketika ke sekolah peraturannya ya Gio harus pakai seragam sekolah. Next, children must listen to their parents. Okay. Jadi anak-anak harus mendengarkan orang tua mereka. The last one, you must drive car carefully. You must drive car carefully. Artinya kamu harus mengendarai kamu harus mengendarai mobil dengan hati-hati. Oke, nah sekarang kita cek kembali. Kalau anak-anak lihat di sini ada kata must yang digaris bawahi. Kenapa? Karena affirmative itu artinya kalimat yang positif anak-anak. Nah, di kalimat positif obligation menggunakan kata must. Oke. That's it. Jelas ya? Next, kita lanjut. Negative. Okay. First, this one. We must not come late to school. Kita tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Children mustn't ride motorcycle.
Oke. Anak-anak tidak boleh mengendarai sepeda motor. Kemudian di sini, everyone mustn't litter. Setiap orang tidak boleh buang sampah sembarangan. Next, this one. You must not chat in library. Kamu tidak boleh mengobrol di perpustakaan, ya. Karena peraturannya kalau di perpustakaan itu adalah membaca. Okay, now let's discuss. Nah, since this is a negative sentence, so the sentence will be indicated with this one. Ada kata must not atau mustn't. Ya, karena kalimatnya negatif, maka menggunakan kata kunci atau kata kerja khusus, auxiliary verbnya adalah must not atau mustn't. Ya, artinya sama kok, artinya tidak boleh atau dilarang. Kalau tadi must artinya harus, sedangkan must not atau must. Nah, kalau di sini must itu artinya harus, sedangkan must not atau mustn't itu artinya dilarang atau tidak boleh. Oke, that's the difference. Kalau di affirmative menggunakan kata must saja, sedangkan di negatif kita menggunakan kata this one, must not atau mustn't. Di sini must. Oke, affirmative-nya. Next. Okay, let's review the sentence structures of obligation. Sebenarnya di pertemuan kita minggu lalu, Miss sudah menjelaskan tentang structures atau struktur dari kalimat obligation. Nah, sekarang kita review kembali anak-anak. Sebelum anak-anak mengerjakan tugas, supaya anak-anak ingat kembali, kita review. Okay? Sentence pattern for affirmative obligation. Nah, jadi bagaimana pola kalimat negatif ya untuk obligation di sini. Kuncinya adalah menggunakan kata must. Jadi kalau affirmative sentence menggunakan kata must. Oke. Number 1. Sini. Wait. Kita ganti warnanya ya. Nah, this one. Yang pertama, I must go to school on time. Saya harus pergi ke sekolah tepat waktu. Yang tadi kalimatnya. Children must listen to their parents. Anak-anak harus mendengarkan kata-kata orang tuanya. Kemudian di sini, Gio must wear uniform to school. Gio harus menggunakan seragam ke sekolah. You must drive carefully. Kamu harus mengendarai mobil dengan hati-hati. Let's identify. Sekarang kita identify each sentence below. Yang ini. Children, kita ambil contoh yang satu. Children must listen to their parents. Children di sini adalah subjek, anak-anak, ya. Kemudian diikuti dengan kata must, kata kerja khusus untuk obligation. Kemudian ada di sini kata kerja pertama, verb one-nya adalah listen to, mendengarkan. Mendengarkan siapa? Di sini objeknya their parents. Dan terakhir ada tanda titik. Ingat, mengakhiri kalimat anak-anak dengan tanda titik. Oke. Nah, jadi sentence pattern-nya bagaimana? Children's, ya, itu subjek. Kemudian must, auxiliary verb, kata kerja khusus, diikuti oleh verb 1, kemudian diikuti oleh objek atau pelengkap komplement. Dan yang terakhir, jangan lupa tanda titiknya. Oke, jadi inilah pola kalimat dari untuk obligation yang positif, ya. Subjek, kemudian diikuti kata must, kemudian ada di sini ya subjek pertama, kemudian must, kemudian verb one, kemudian objek, dan yang terakhir jangan lupa tanda titik. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian practice-nya. Nah, seperti apa contohnya? Oke. Ada kalimat seperti ini. In Indonesia, the sentence say kita harus mengikuti protokol kesehatan. Jadi dalam bahasa Indonesia kalimatnya adalah kita harus mengikuti protokol kesehatan. Nah, bagaimana untuk kalimat bahasa Inggrisnya? Oke, let's take a look. Oke, this one. We must follow health protocol. Jadi kata kita, subjeknya berubah menjadi we. Harus, must, mengikuti, follow, protokol kesehatan menjadi health protocol. Dibalik ya anak-anak. Oke. Nah, di sini
Kalau anak lihat, we itu adalah subjek. Kemudian diikuti dengan kata must. Kemudian ini adalah verb satunya, verb 1. Health protocol adalah objeknya. Ya, jelas ya? Oke. Nah, jadi seperti itu. Ulang ya. We adalah subjek. We itu subjeknya. Kemudian diikuti dengan kata must. Kemudian ini adalah verb 1. Ya, follow itu adalah verb 1. Health protocol adalah objeknya. Jadi, polanya seperti itu anak-anak. Subjek diikuti dengan kata must, kemudian diikuti dengan verb 1, diikuti dengan objeknya apa. Oke, next. Kita maju ke contoh yang kedua. Guru harus mengajar siswa dengan sabar. Oke, guru adalah subjeknya di sini. Jelas ya, guru subjeknya. Kemudian harus, itu kata obligation. Mengajar, kata kerjanya. Siswa objek, dengan sabar adalah keterangannya. Nah, bagaimana dalam bahasa Inggris? This one. Teacher must teach student patiently. Teacher ini subjek, must ya, wajib untuk obligation. Kemudian ada verb 1, teach-nya. Kemudian student adalah objek. Patiently itu adalah complement atau keterangannya ya. Jadi polanya ya sama saja. Yang terbalik itu paling adalah kata benda ya. Ketika ada dua kata benda, contohnya tadi protokol kesehatan di sini. Nah, dalam bahasa Inggris menjadi health protocol. Dibalik, bukan protokol health tapi health protocol. Dan gabungan biasanya kata benda dan kata sifat. Nah, di sini kita kembali lagi ke contoh yang kedua. Jadi guru diubah menjadi teacher dalam bahasa Inggris. Must, harus. Mengajar, teach. Siswa, student. Dengan sabar, patiently. Ya, jadi tidak semua kata dalam bahasa Inggris itu dibolak-balik. Okay. So I hope is it clear for you. If there's any question, please feel free to ask me. Jadi anak-anak, itu tadi penjelasan untuk kalimat positif. Obligation menggunakan kata must ya. Jika ada yang tidak mengerti oleh anak-anak, silakan tanyakan. Oke, kita lanjut yang kedua. Oke, sentence pattern for this one, negative sentence using mustn't or must not. Nah, kalimat yang kedua itu adalah obligation dengan kata must not atau mustn't. Jadi kalimatnya kalimat negatif anak-anak. Kalau tadi must artinya harus, sekarang must not atau mustn't itu artinya tidak boleh atau dilarang. Example. We must not come late to school. Kita tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Tom and Joe mustn't ride motorcycle. Tom dan Joe tidak boleh mengendarai sepeda motor. Everyone must not litter. Setiap orang tidak boleh buang sampah sembarangan. Litter itu buang sampah sembarangan. Kemudian yang terakhir, you must not chat in library. Kamu tidak boleh mengobrol di perpustakaan. Now, let's we identify the sentence structures. Kita identifikasi bagian-bagiannya, anak. Kita gunakan kalimat yang terakhir ini. You must not chat in library. You di sini adalah subjek, kamu. Kemudian ada kata must not sebagai auxiliary-nya, kata kerja khususnya. Artinya tidak boleh. Chat di sini kata kerjanya. Tidak boleh apa? Oh, tidak boleh mengobrol. Bahasa Inggrisnya chat. Kemudian keterangannya. Tempat, in library. Di mana nggak boleh ngobrol? Di perpustakaan. Dan the last one is full stop atau tanda titik. Jadi sentence pattern-nya seperti apa anak-anak? Lihat di sini. Ya, pertama ada subjek, kemudian ada kata must not atau mustn't karena kalimatnya negatif, kemudian diikuti oleh verb 1 ya. Verb 1. Kemudian ada objek atau complement dan yang terakhir jangan lupa tanda titiknya. Oke. Jadi inilah pola kalimat untuk obligation menggunakan kata must not atau mustn't. Ada subjek, kemudian diikuti kata must not, mustn't atau must not, kemudian verb 1, ya kata kerja bentuk pertama, objek, dan terakhir tanda titik. Ya, oke, ingat anak-anak, untuk kata ini verb 1, ya, verb 1 itu adalah kata kerja bentuk dasar. Contoh, kalau misalnya anak-anak mau bilang, kita tidak boleh merokok di pom bensin, maka
merokok dalam bahasa Inggris, kata kerja pertamanya adalah smoke. Itu ya, bukan smoking atau to smoke. Jadi smoke saja. Jelas ya. Nah, sekarang kita ke practice-nya. Oke. The first one, pengunjung tidak boleh memberi makan binatang di kebun binatang. Ya. Jadi, kalau di kebun binatang, yang datang, pengunjung itu tidak boleh memberi makan si binatangnya, karena sudah ada petugas yang memberikan makan untuk mereka. Nah, bagaimana kalimat bahasa Inggrisnya? Pengunjung itu visitor, ya. Tidak boleh, must not, memberi makan, feed, binatang, animals, di kebun binatang at the zoo. Jadi, bagaimana bahasa Inggris untuk pengunjung tidak boleh memberi makan binatang di kebun binatang? This one. Ya. Visitors must not feed animals at the zoo. Kemudian terakhir tanda titik ya. Jadi visitor ini adalah subjeknya. Kemudian ada kata must not-nya, ya. Kemudian ini verb 1, feed, ya, memberi makan, animals objek, zoo itu komplement atau keterangan tempatnya. Jelas ya. Jadi pengunjung tidak boleh memberi makan binatang di kebun binatang. Bahasa Inggrisnya pengunjung visitors tidak boleh, must not, memberi makan, feed, binatang, animals, di kebun binatang at the zoo. Jadi seperti itu bahasa Inggrisnya. Okay. Next, move to the second examples. Orang-orang tidak boleh merokok di pom bensin. Orang-orang banyak berarti ini. Dalam bahasa Inggris, people, ya. Jangan nanti anak-anak, oh, orang kan bahasa Inggrisnya people. Kalau orang-orang people. No, people saja, ya. Jadi di sini orang-orang adalah people. Okay. Kemudian tidak boleh, mustn't atau must not, merokok, smoke, di pom bensin, in gas station. Nah, okay. Jadi polanya seperti tadi. Ada subjek, ada must, ya. Kemudian ada verb 1, ada complement atau objeknya, dan terakhir tetap ada tanda titik. Okay. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Ingat, di awal kalimat itu pasti ada subjek. Subjeknya boleh I, you, they, we, terserah anak-anak. Atau misalnya nama orang, boleh. Dari sini orang-orang, people. Kalau anak-anak misalnya ganti, ayah tidak boleh merokok. Father must not smoke. Seperti itu, ya. Okay, next. Okay. So that is the end of our discussions about writing obligation sentence. Jadi tadi itu adalah materi kita untuk kali ini, menulis kalimat obligation. Miss ulang lagi ya. Oke, kita bahas poin pentingnya. Ya, banyak coretannya ya. Oke, kita hapus dulu beberapa coretan biar anak fokus. Nah, di sini. Oke, jadi untuk menulis kalimat obligation itu ya, ada 2 poinnya. Pertama, menggunakan kata must, ya. Polanya seperti ini anak-anak. Subject. Oke. Subject plus must, kemudian diikuti dengan verb 1, diikuti dengan objek. Ya, seperti ini. Nah. Must, kemudian ada verb 1, kemudian ada objeknya. Nah, itu polanya, Nak. Oke. Untuk yang positif menggunakan kata must. Next, kalau misalnya negatif, nah ini yang negatif. Sama juga, banyak coretannya. Kita hapus dulu ya beberapa. Nah, yang negatif ini, oke, fokus kita adalah ke sini. Negatif dia menggunakan kata mustn't atau must not. Jadi tidak boleh atau dilarang. Polanya ini. Ya. Jadi Miss hapus dulu ya, ulang biar kalian bisa lihat.
ada subject, kemudian diikuti dengan kata mustn't atau must not, kemudian ada verb 1, ya, verb 1, ada complement atau objeknya. Polanya seperti ini. Subject, mustn't atau must not, kemudian ada verb 1, dan terakhir objek atau complement. Dan jangan lupa tanda titik. Oke, jadi ini pola kalimatnya untuk yang negatif. Subject plus subject plus must not atau mustn't, kemudian diikuti verb 1 dan objek. Jangan lupa tanda titiknya. Oke. Jadi itu saja sebenarnya poin kita. Bagaimana anak-anak ingat structures atau struktur dari kalimat obligation positif dan negatif. Oke. Next, kita maju. Oke. So now, let's make the summary. Jadi anak-anak sekarang silakan anak-anak buat ringkasan atau rangkuman poin-poin penting apa saja yang anak-anak pelajari dari menulis kalimat obligation. Berarti tadi strukturnya kalau kalimatnya menggunakan must apa aja ya? Apakah langsung kalimatnya diawali dengan kata must atau harus ada subjek dulu? Kemudian yang terakhir itu apa? Ya, apakah sampai must smoke saja misalnya kalau misalnya merokok atau ada keterangan lagi di belakangnya? And okay. So this one. Jadi anak-anak silakan tulis dulu misalnya rangkumannya di buku tulis anak-anak. Selanjutnya, Miss minta anak-anak membuat postingan Padlet. Jadi seperti pertemuan kita yang pertama anak-anak. So please make a Padlet post about what you have learned today. So it's about writing obligation sentence. Jadi anak-anak postingan anak-anak adalah tentang, singkat saja dalam bahasa Indonesia ya. Miss minta postingannya ini dalam bahasa Indonesia. Apa yang anak-anak peroleh atau poin penting apa anak-anak pelajari dari pelajaran kita kali ini tentang menulis kalimat obligation. Ya, jadi nanti anak-anak anak-anak post rangkuman anak-anak itu, rangkuman singkatnya dengan format seperti ini. Jadi gunakan nama lengkap, kelas, nomor absen, kemudian rangkuman anak-anak seperti apa. Tidak perlu panjang, singkat saja. Yang penting dapat poinnya. Contohnya tadi, kalau kalimat obligation positif, polanya seperti ini, contohnya begini. Kalau kalimat obligation negatif, polanya seperti ini, pola kalimatnya maksudnya anak-anak. Kemudian contoh kalimatnya seperti ini ya. Jadi ingat, postingan anak-anak isi nama lengkap, kemudian kelas dan nomor absen, baru anak-anak tulis rangkuman saya seperti ini. Oke. Untuk cara posting Padletnya, anak-anak masih ingat kan ya, kalau misalnya tidak sudah lupa, mungkin nanti akan Miss share lagi gimana caranya membuat postingan Padlet. Oke. It's simple, tinggal anak-anak nanti klik aja tanda ini ya, tanda tambah itu. Ketika anak-anak klik linknya, kemudian linknya sudah terbuka, anak-anak klik tanda tambah, kemudian tulis nama, kelas, nomor absen, dan juga pendapat anak-anak atau rangkuman anak-anak tentang materi kali ini. Okay, so the link will be I will share through our WhatsApp groups, and you can check it in our WhatsApp group. Jadi nanti linknya akan share di WA group Mapel Bahasa Inggris ya, di masing-masing kelas. Anak-anak bisa cek di sana. Klik linknya, kemudian langsung tulis apa rangkuman atau apa poin penting yang anak-anak dapatkan hari ini. Okay? So that's the first one. Nah, next, it's practice time. This is an assignment. Ini adalah tugas anak-anak. Jadi tugas anak-anak kali ini adalah practice time, ya. Practice time. Anak-anak harus membuat apa? Sesuai dengan materi kita kali ini tentang menulis obligation. Jadi yang pertama, write 5 obligation we do to protect ourselves from COVID-19 transmission. One example has been given. Nah, jadi anak-anak, yang pertama adalah anak-anak harus membuat 5 kalimat obligation ya, tentang apa hal yang harus kita lakukan untuk mencegah penularan COVID-19 ya. 5 hal yang harus kita lakukan untuk mencegah penularan COVID-19. Satu kalimat sudah diberikan sebagai contoh. Jadi nanti anak-anak silakan buat 5 lagi. Contohnya di sini adalah ini. We must do physical distancing. We itu subjek. Kami, kita. Must harus.
Ya, we di sini kita. Kemudian must, harus. Do, melakukan. Physical distancing, jaga jarak. Jadi hal pertama yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan COVID-19 adalah kita harus menjaga jarak. Nah, anak-anak silakan buat lagi 5. We must apa atau we must not boleh. Kita harus, we must. Kalau tidak boleh, berarti kalian menggunakan kata we must not. Misalnya we must buat dulu dalam bahasa Indonesia. Anak-anak kan tahu apa saja pencegahan COVID-19 ya. Jadi sekarang buat dalam bahasa Inggris. We must, kita harus begini. We must not, kita tidak boleh begini. Oke? Buat lagi 5. Oke? Kemudian setelah menulis kalimatnya, jadi kalimat ini anak-anak tulis di buku latihan ya. Jangan lupa isi nama, kelas, dan nomor absen anak-anak. Berikutnya, yang kedua adalah anak-anak setelah menulis kalimat obligation, jadi after writing the obligation, make a video recording when you are presenting the obligation you've written. Send your video to your English teacher through or via WhatsApp. Jadi yang kedua itu adalah anak-anak menulis, setelah menulis adalah membuat rekaman video. Rekaman videonya biasa saja anak-anak pakai HP, kemudian tidak perlu ada animasi atau apapun, suara nggak usah. Yang penting yang terlihat adalah wajah anak-anak dan suara anak-anak ketika menyampaikan kalimat obligation anak-anak. Ya, rekam, kemudian kirim ke WA Miss langsung. Jadi jawabannya tadi, tulisan anak-anak dan juga videonya dikirim langsung ke WA Miss. Nah, contohnya bagaimana presentasinya? Jadi anak-anak yang pertama, biasa perkenalan diri dulu ya. Good morning, my name is, I'm from 8th class, kemudian number, and now I will tell simple thing we must do to protect ourselves from COVID-19. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Ya. Nah, kita ulang ya. Jadi nanti anak-anak akan membuat, setelah menulis kalimat, anak-anak buat rekaman. Tampilkan wajahnya ya. Jadi rekaman seperti anak-anak rekam kalau misalnya bikin video TikTok atau apalah itu Instagram story, kan kelihatan wajahnya. Jadi seperti itu. Pakai kamera handphone, kemudian record. Nah, di awal anak bilang seperti ini. Okay, so you can repeat after me. Anak-anak bisa ulangi pengucapannya setelah Miss ya, pakai latihan ini. Good morning. My name is, I'm from 8th class, number. Now, I will tell simple things we must do to protect ourselves from COVID-19. Number 1, we must do physical distancing. Number 2, 3, 4, sampai terakhir. And then, yang terakhir tutup dengan kata thank you. Ya. Nah, contohnya bagaimana? Nanti akan Miss kirim video contoh seperti apa presentasi atau menyampaikan jawaban anak-anak dalam bahasa Inggris ini ya, melalui rekaman video. Oke, jadi di sini contohnya kalau misalnya Miss, maka Miss akan bilang, good morning, my name is Sidewa Ayudarini. I'm from 8C class, number 33. Now, I will tell simple thing we must do to protect ourselves from COVID-19. Number 1, we must do physical distancing. Nah, ketika anak buat rekaman ini, jangan mikir kayak gini, oh saya nggak boleh baca ya Miss, saya harus ngapal. Nggak, boleh kok dibaca, cuma ketika membaca jangan sampai menutupi wajah anak-anak. Taruh bacaannya di bawah, kemudian anak-anak boleh lihat sekali. Oke? So, ini nggak harus dihafal, di-memorize gitu, nggak. Kalian boleh reading, boleh baca tulisan kalian, tapi ingat sekali, lihat kameranya, jangan terus ke bacaannya saja, seperti itu anak-anak. Okay, so that's all about our materials today. And if you have any question, please ask me. Don't feel shy or afraid or even scared if you want to ask me about anything. Jadi anak-anak nanti jika ada yang tidak dipahami silahkan tanya saja kepada Miss ya, jangan merasa malu, takut ya jika ada yang tidak dimengerti, karena kalau anak-anak tidak bertanya ya anak-anak akan bingung terus. Okay, so that's all for our materials today. Thank you so much for your kind attention and see you on the next meeting with the new materials. Okay, stay healthy,
Be safe and always do the health protocol. See ya.